Halo Sobat Pengadilan, kembali lagi di podcast Ngopi Sahasen, ngobrol pagi seputar hukum, administrasi, dan sistem layanan pengadilan. Bersama saya, Mareta Isabella, merupakan host podcast pagi hari ini, dan ditemani dengan narasumber Bapak Anton Alexander, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Pengadilan Negeri Kepayang. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar saya baik, kabar Mbak Bella bagaimana? Alhamdulillah baik Pak. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang inovasi unggulan yang ada pada Pengadilan Negeri Kepayang, yaitu inovasi Dilan-Jos. Bisa Bapak jelaskan kepada Sobat Pengadilan apa itu inovasi Dilan-Jos? Inovasi Dilan-Jos ini adalah singkatan dari Pengadilan Jelajah Sekolah. Nah, kenapa diambil kata Dilan-Jos? Jadi karena Pengadilan Negeri Kepayang juga berada di daerah pegunungan, ambillah kata jelajah, dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kepayang ini juga bukan hanya di kota, tapi dia sampai ke pegunungan. Jadi kita ketika mencapai sekolah itu juga butuh effort yang lebih gitu. Baik, berarti menjelajah sampai sekolah-sekolah di pedalaman Pak ya? Bukan pedalaman hutan seperti itu enggak, tapi karena di Kabupaten Kepayang ini kan terdiri dari beberapa kecamatan, dan kecamatan itu kalau kita sampai ke sekolah itu bisa butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam lah dari Pengadilan Negeri Kepayang. Sekolah apa Pak yang dituju untuk melaksanakan inovasi tersebut? Jadi sekolah yang kita tuju ya sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, itu SMA sama SMK. Nah itulah yang menjadi tempat kita melaksanakan inovasi Dilan-Jos ini. Baik. Jadi sebetulnya dapat saya jelaskan juga, awal mula di kami atau Pengadilan Negeri Kepayang melaksanakan inovasi ini itu adalah diawali dengan keresahan dari Ketua Pengadilan Negeri Kepayang Bapak Henry. Di kami hakim-hakim diajak untuk rapat dan diskusi terkait dengan apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa lebih kita berikan kepada masyarakat. Karena ada satu permasalahan, banyaknya masalah-masalah hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, anak sebagai saksi. Jadi kalau ini terus dibiarkan, otomatis kalau hanya diserahkan kepada pihak sekolah yang tugasnya mendidik, ya saya rasa kita sebagai aparat penegak hukum yang betul-betul sudah melihat ada permasalahan, ya kita bisa mencari solusi supaya bisa menanggulangi dan mengurangi tingkat kriminalitas di Kabupaten Kepayang. Baik, berarti tujuannya untuk meminimalisir kriminal yang ada terjadi di Kepayang Pak ya? Ya. Baik, untuk selanjutnya Pak, dari Sobat Pengadilan ingin bertanya, apakah di Pengadilan Negeri Kepayang tersebut ada berkolaborasi dengan instansi lain? Oh ya, kalau Pengadilan Negeri Kepayang pasti harus berkolaborasi dengan dinas terkait lainnya ya. Karena untuk mempersiapkan dan melaksanakan inovasi ini, tentunya kita mengawali dengan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu ya. Waktu itu sudah dilaksanakan MOU Ketua Pengadilan Negeri Kepayang dengan perwakilan dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Kepayang, dan pada saat kita pertama kali datang disambut baik oleh dinas tersebut, dan dengan adanya sambutan itu ya kita juga semakin bersemangat untuk melaksanakan inovasi ini. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak, ada baiknya kita mendengarkan penampilan seni dari Ibu Kia Alfakia. Mari Sobat Pengadilan saksikan.
bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu. Dipenuhi dengan hiasan semua, dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Baiklah, kita masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya. Saya masih penasaran Pak dengan kerjasama yang dilakukan Pengadilan Negeri Kepahyang. Bisa Bapak jelaskan lebih lanjut? Jadi kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kepahyang itu bukan hanya kepada Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu cabang Kepahyang. Jadi Pengadilan Negeri Kepahyang juga melaksanakan MOU dengan pemerintah Kabupaten Kepahyang, khususnya yang membidangi masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi Pengadilan Negeri Kepahyang kemarin tanggal 28 Februari 2024 itu sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan karena saya rasa ini perlu kolaborasi ya dari bukan hanya Pengadilan Negeri Kepahyang, kita melibatkan instansi lain supaya kegiatan ini juga lebih bisa dilaksanakan dengan lebih sering, bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat gitu. Baik, apakah kegiatan inovasi di Lanjos ini telah dilaksanakan ke sekolah-sekolah Pak? Nah, kalau untuk pelaksanaannya pasti sudah, setidaknya di Lanjos ini sudah dilaksanakan 2 kali ya. Pertama sekali itu di SMA Negeri 7 Kabupaten Kepahyang, kemudian yang kedua di SMA Negeri 4 Kabawetan pada saat itu. Baik,
bagaimana tanggapan antusiasme siswa-siswi dari SMA tersebut? Oke, jadi pada saat pengadilan melaksanakan inovasi ini, sambutannya sangat baik. Antusiasme dari siswa-siswi yang mengikuti, mereka sangat senang, mereka sangat merasa mendapatkan informasi baru, mendapatkan pelajaran yang baru, karena sebelumnya mereka hanya mendapatkan informasi itu dari mungkin ada yang baca koran ya, tapi dengan pengadilan langsung ada yang turun itu ketika dilanjut itu sampai ke SMA itu ya, yang menjadi pemateri ya aparat penegak hukumnya langsung yang ada di pengadilan, jadi hakimnya langsung yang turun ke pengadilan yang menjelaskan pada saat itu terkait dengan materi kenakalan remaja, kemudian narkotika, kemudian perlindungan anak, undang-undang terkait dengan misalnya persetubuhan, pencabulan gitu. Baik, bagaimana harapan Bapak terhadap inovasi unggulan Pengadilan Negeri Kepayang yaitu inovasi Dilan Jos? Kalau harapan saya sih, saya kan sebetulnya hanya melaksanakan saja, dan sebetulnya ini berkat dorongan dan juga inovasi yang dilakukan oleh Pak Ketua Pengadilan Negeri Kepayang, Bapak Henry Sumardi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Jadi ya harapannya, karena kami melihat ketika pelaksanaan itu siswa-siswi sangat antusias, mereka yang mendapatkan penyuluhan itu mereka merasa dapat informasi baru. Nah, tentu ini dapat terus dilanjutkan, dapat terus ditingkatkan lagi. Semoga ya dengan adanya kegiatan ini bisa mencegah terjadinya tindak pidana, kita bisa menanggulangi, jangan sampai sebetulnya perkara ini bisa sampai ke pengadilan. Baik, terima kasih Bapak untuk pemaparannya, dan terima kasih juga kepada para sahabat pengadilan. Dari kesimpulan yang kita dapatkan yaitu untuk Dilan Jos sendiri yaitu pengadilan jelajah sekolah yang membahas tentang seputar hukum, administrasi, dan sistem layanan pengadilan. Baik, untuk terakhir nih Pak, Ya. ada yang ingin disampaikan kepada sobat pengadilan? Tentunya ada. Video ini kan pasti nanti akan diposting ya di YouTube ya, Ya, Mbak ya. tentunya. Di YouTube Pengadilan Negeri Kepayang. Jadi saya melalui media ini menyampaikan kepada masyarakat, khususnya sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kepayang yang ingin didatangi Pengadilan Negeri Kepayang, datang hadir langsung ke sekolah, bisa langsung mungkin komen ya di Boleh. kolom komentar ya, atau bisa langsung menyampaikan surat permohonan ke pengadilan, karena bisa atas inisiatif Pengadilan Negeri Kepayang atau bisa juga atas permohonan. Dengan adanya inovasi Dilan Jos ini, ya saya berharap tentunya bisa dirasakan manfaatnya kepada khususnya siswa-siswi ya yang ada di sekolah maupun SMK di Kabupaten Kepayang. Karena pencegahan dan penanggulangan kejahatan itu bisa kita tekan sejak sedini-dininya, sehingga tingkat kriminalitas yang ada di Kabupaten Kepayang bisa dikurangi. Baik, terima kasih Bapak telah berbagi informasi kepada sobat pengadilan tentang inovasi Pengadilan Negeri Kepayang, yaitu inovasi Dilan Jos. Terima kasih sobat pengadilan telah menyaksikan podcast Ngopi Sehasen. Saksikan kami di acara podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di link bawah ini. Tapi sebelum ditutup mungkin kita bisa yel-yel dulu, Mbak. Baik, oke Pak. Apa yel-yel dari inovasi Dilan Jos? Yel-yelnya Dilan, Jos. Baik. Ya coba kita sama-sama ya. Ayo Pak. Dilan, terus bilang Jos-nya 3 kali. Oke. Dilan, Jos.